Minta maaf nak sama Afifah. Kamu sudah berbuat salah. Kesalahan kamu sudah keterlaluan. Enggak, Umi. Asma gak mau minta maaf sama dia. Dia udah ngerebut Abah dari Umi. Dia udah bikin A sakit hati. Udah bikin keluarga kita berantakan, hancur. Dan Asma gak sudi minta maaf sama dia. Umi, ini ada apa sih, Umi? Afifah, ternyata Asma yang memfitnah kamu. Ayo nak, kamu minta maaf. Afifah itu ibu tiri kamu. Kamu wajib menghormati dia. Ayo Asma, minta maaf ya. Umi yakin kamu anak yang baik. Iya Asma, aku udah maafin kamu kok. Udah gak apa-apa, diri ya. Maafkan Umi. Umi terpaksa keras sama kamu. Kenapa Umi lebih belain dia daripada anak Umi sendiri? Umi tidak mau kamu jadi anak yang durhaka. Umi cuma ingin anak-anak Umi semuanya jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang hormat dan berbakti pada orang tuanya. Tapi Umi, Dengerin Umi. Umi ngerti kenapa memang sulit untuk kamu menghormati Abah yang seperti ini. Tapi nak, Allah tuh memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita dalam keadaan apapun. Ini memang berat. Karena itu, berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Dari hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling utama? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi? Berbakti kepada orang tua. Lalu apalagi? Berjihad di jalan Allah. Umi sayang Asma. sampai kapanpun aku akan tetap membenci perempuan itu. Aku akan terus berusaha agar dia tersingkir selamanya dari kehidupan kami. Sorry, saya nggak tertarik kerjasama dengan perusahaan Bapak. Karena ada perusahaan lain yang menawarkan harga yang jauh lebih menarik. Tapi kan Pak, ini harga-harga yang ada di sini kan masih negosiable, Pak. Masih bisa dirundingkan. Ya. Nggak bisa, Pak. Bapak rupanya nggak paham nego dengan saya. Permisi. Jangan gunjungnya aja dulu, kasih tahu bagaimana caranya. Kamu asisten baru, kasih ide, kasih masukan. Bapak tenang. Saya punya solusi, Pak. Pak Fahri itu terkenal hidungnya. Kita kasih wanita cantik buat dia, biar proyek kita berjalan lancar. Begitu, aduh,
kumaha. Ya, udah cari perempuan yang sesuai selera dia. Ya. Beres. Apa? Jadi semua foto perempuan yang kamu kirim nggak ada satupun yang keterima? Saya nggak tahu, Pak. Tapi yang jelas, sudah saya kasih semua foto-foto perempuan, tapi semuanya ditolak. Bapak Hari itu sukanya perempuan yang model bagaimana ya? Aku ambil minumnya. Jangan. Ada apa, Bah? Ini Mbak. Itu buat apa ya, Bah? Abah ngomongin apa ya? Kok kayaknya ngomongin soal perempuan? Abah, makan malamnya udah siap. Abah mau makan kapan? Hari kamu teh nggak punya baju yang kebuka gitu, yang seksi gitu. Gak ada, Abah. Baju aku kayak gini semua. Halo, itu besok siang kamu beli baju yang agak lah, ya? Kirim ke rumahnya. Abah, Abah mau bawa aku kemana sih? Kok aku harus pakai baju seksi? Abah, aku ganti baju aja ya. Aku nggak biasa nih pakai baju seksi kayak gini. Gak enak, Bah. Abah, Abah nggak mau, Bah. Aduh, aku nggak mau pakai baju. Udah, ayo cepetan. Kita mau dibawa kemana? Ini kenapa bajunya seperti ini sih? Nggak sopan bener bajunya ya Allah. Umi jangan ikut campur ya. Ini urusan Abah sama Pipa. Jangan ikut campur. Umi, aku nggak mau ikut sama Abah, Umi. Aku takut. Abah yang jujur. Afifah mau dibawa kemana, Abah? Abah bilang udah jangan ikut campur. Umi diam. Ah. Abah nggak mau. Umi, Abah mau Afifah ke laki-laki lain, Umi. Astagfirullahaladzim. Apa bener, Abah? Abah mau nyodorin Afifah, istri Abah sendiri ke pria lain. Abah tega bener sih. Udah Umi diam. Umi jangan ikut campur ya. Afifah, kamu dengar. Abah itu udah nolong banyak sama keluarga kamu. Duit Abah udah habis banyak buat keluarga kamu. Sekarang Abah cuma minta tolong kamu ngerayu orang aja, ngerayu dia sebentar supaya dia bisa mau tanda tangan proyek Abah. Cuman begitu. Masa kamu begitu sama Abah? Cuma ayo. Abah, istighfar Abah. Abah, ini sama aja. Jangan Abah ikut cuma istri campur. Afifah, astagfirullah. Oh, dia jangan nangis kayak begitu. Abah biarin aku pergi, Abah. Diam, kamu jangan lari kayak begitu. Diam. Jangan bikin malu Abah depan umum. Udah dong, jangan nangis kayak begitu. Mana sih? Ini kamu kalau nggak nurut omongan Abah, kamu nyesel nanti.
Iya. Hapus. Hapus air matanya. Hapus. Ini pakai tusuk. Begitu. Udah. Sekarang senyum. Senyum, jangan begitu. Ya, kamu tebar pesona sama orang itu nanti ya. Kamu dapetin proyek buat Abah, ngerti? Udah berhenti. Jangan nangis lagi. Senyum. Ingat. Senyum terus, senyum. Nah, begitu aja. Afifah, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Umi kenapa lagi? Cerita sama Rehan. Umi nggak boleh takut. Kasih tahu Rehan ada apa. Umi cerita sama Rehan. Tolong selamatin Afifah. Afifah dibawa apa? Afifah mau diculik sama pria lain. Selamatin. Umi tahu Abah bawa Afifah kemana? Umi nggak tahu. Tapi Umi ingat kalau Abah suka ketemu dengan kliennya di restoran, satu restoran. Di mana Umi? Kasih tahu Rehan cepetan. Resto Kemuning di Kemang Raya. Cepetan. Nanti kalau semuanya udah selesai, kasih sama Pak Fahri biar tanda tangan ya. Biar Pak Fahri lebih nyaman negosiasinya, ya lebih baik sama Afifah aja ya. Ya mudah-mudahan lancar lah. Ya Pak ya, jangan lupa tanda tangan Pak. Terus itu Pak. Saya rasa akan lebih enak kalau kita bicarakan kontrak di apartemen saya. Gimana? Ya Allah, tega sekali Abah istrinya sendiri hanya demi mendapatkan kontrak proyek. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Kamu kenapa nangis? Belum pernah begini. Saya jadi makin nafsu kalau berhubungan dengan perempuan polos seperti kamu. Sebentar lagi mobil datang. Sabar ya. Malam ini pasti malam yang menyenangkan buat kita berdua. Kamu pasti nggak akan pernah lupa malam yang menyenangkan itu. Maaf Om, saya harus pergi. Tunggu. Mau kemana kamu? Biarin saya pergi Om. Nggak bisa. Anak aja. Kamu itu udah diserahkan buat saya. Jadi kemana saya mau, kamu harus ikut. Ngerti? Enggak, biarin saya pergi Om. Lepasin. Udah. Kamu. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Awas lo ya. Lihat nanti. Saya nggak akan pernah tanda tangan proyek ini. Kontrak siap.
Halo Pak Fahri, selamat pagi. Bagaimana? Hah? Udah tanda tangan kontraknya? Waduh, berarti happy dong dengan Api Patri malam. Malam apaan? Hah. Saya malah babak belur dipukuli sama cowok yang tiba-tiba muncul dan bawa kabur perempuan itu. Saya sempat dengar namanya Rehan. Pokoknya, saya nggak akan lagi bekerja sama dengan bapak yang namanya Abah Asep. Tapi Pak kabur. Tapi kok dia nggak pulang? Tapi Pak tidur di mana? Pak! Kamu tidur di mana semalam? Hah? Tidur di mana kamu? Tidur di mana? Abah, Afifah tidur sama Umi di kamar tamu. Tidur di mana? Diem aja. Tidur di mana? Hah? Aduh, Umi tuh nggak habis pikir. Kok ada suami seperti Abah? Tega-teganya jual istrinya hanya untuk kepentingan proyek. Abah nggak takut dosa ya? Hah? Abah nggak takut sama murka Allah? Umi jangan ceramain Abah terus. Umi tahu nggak? Proyek besar Abah gagal, hancur, gara-gara Rehan. Umi kasih tahu Rehan kan? Iya kan? Iya. Selama ini Umi sama Afifah pakai sabuk ini. Abang nggak tahu kan perihnya gimana? Abang sekarang rasain. Kamu berani melawan orang tua ya? Berani melawan orang tua sendiri. Mulai hari ini, kamu bukan anak Abah lagi, bukan? Bagus. Rehan juga nggak mau punya bapak kayak Abah. Tega ngejual istri sendiri, Bah. Cuma demi sebuah proyek. Abah nggak malu. Kamu pergi dari rumah ini. Pergi kamu. Kenapa kamu mesti diam?